warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan bicara dengan kaula muda. Woi, kaula muda, kaula muda. Ini ya orang-orang jomblo seperti Baim Wong, Raditya Dika itu sudah pada menikah. Dulu dia itu adalah katanya rajanya jomblo. Sekarang sebentar lagi mungkin Bang Billy. Kalian yang muda-muda itu harus memikirkan yang namanya menikah daripada kesananya nanti bermaksiat. Untuk menikah itu ada 4 langkah. Yang kedua, loh, kok yang kedua? Ini, karena urutannya, yang pertama, 2, 3, 4, justru ini pakai metode deduktif. Jadi yang pertama untuk yang terakhir. Karena yang namanya menikah itu juga pertama untuk yang terakhir. Yang kedua itu adalah jika amin kalian, amin itu apa sih? Amin itu alat kelamin. Jika alat kelamin kalian tahu gambar-gambar gadis, tahu gambar-gambar ya yang gitu-gitulah. Itu amin kamu sudah seperti huruf I. Itu berarti kalian harus memikirkan yang namanya menikah. Kalau yang kedua tadi amin, maka yang ketiga ini adalah eman. Amin, eman. Apa itu eman? Eman itu jika kalian sudah mempunyai rasa kepada lawan jenis. Misalnya, seorang laki-laki merasa nyaman jalan dengan wanita, atau seorang wanita merasa nyaman jalan dengan laki-laki. Itu namanya kalian sudah punya rasa eman. Punya rasa eman itu sebetulnya laururia. Nah, jika kalian sudah mempunyai rasa eman, selalu ingin berdua, selalu ingin bersama, kemana-mana bareng, butuh ini bersama. Ini yang ketiga, kalau kalian sudah punya rasa eman, ini berarti kalian harus siap-siap mikir nikah. Kalau yang ketiga tadi eman, maka yang keempat ini adalah oman. Kalian sudah punya rasa amin, sudah ada eman. Sekarang yang keempat itu oman. Oman itu apa? Oman itu mata pencaharian. Oman itu adalah penghasilan. Rasa eman sudah ada, penghasilan sudah ada, maka kalian harus siap-siap mikir nikah. Yang namanya oman itu tidak perlu empan, mapan, papan. Empan itu maksudnya ada yang dimakan, papan itu maksudnya punya tempat tinggal, mapan itu berarti rezekinya sudah bagus. Tidak mesti harus empan, papan, mapan. Oman itu yang penting kalian tidak punya uang. Itu ada usaha untuk mencari uang. Kalian tidak punya pekerjaan. Itu ada semangat untuk bekerja. Bekerja apa saja yang penting menghasilkan uang. Oman itu berarti makanan. Tidak harus mapan. Kalau menikah tidak harus mapan dulu. Yang penting punya semangat untuk mapan. Ini yang penting. Maka oman ini, kalau kalian sudah punya sedikit penghasilan yang dipikirkan untuk masa depan, maka oman harus siap-siap menikah. Sebelum dilanjutkan, jangan lupa like dulu, komen dulu, subscribe-nya. Tapi bagi yang belum subscribe,
supaya video berikutnya kalian tidak ketinggalan. Yang kelima, untuk siap-siap nikah itu adalah imun. Imun itu artinya sehat. Kita punya kesehatan, punya sehat jasmani, sehat rohani. Kalau kalian memang sehat secara jasmani dan sehat secara rohani, bisa memenuhi kebutuhan biologis, maka harus siap-siap nikah. Karena yang namanya imun itu berarti kalian siap sehat untuk menikah. Untuk menikah itu harus sehat jasmani dan rohani. Bisa menafkahi batin, bisa juga menafkahi lahir. Maka dia fisiknya harus sehat. Yang kedua tadi, amin. Yang ketiga, eman. Yang keempat, oman. Yang kelima, imun. Yang pertama tadi dan yang terakhir, kalian itu harus punya iman. Karena amin yang tidak didasari dengan iman, ini bisa rusak kemana-mana. Ini bisa tidak terkendali. Bisa-bisa kalian jajan kemana-mana. Kalian melampiaskan nafsu syahwatnya dengan jajan sembarangan. Kalian melampiaskan nafsu syahwatnya dengan dosa ala anak muda. Masturbasi dan onani. Ini berbahaya. Itu kalau amin tanpa iman. Nah sekarang eman tanpa iman. Kalau eman tanpa iman, ini juga bikin rusak. Kalian nanti bisa pingin bercinta dengan siapa saja. Kesini pingin, kesana pingin, kepada yang putih mau, kepada yang hitam tertantang, kepada yang cantik harus punya, kepada yang tidak cantik buat main-main. Ini yang eman tanpa iman, itu nanti bisa begitu. Maka eman harus didasari iman. Yang ketiga, oman. Oman itu juga harus didasari dengan iman. Kalau oman tidak didasari dengan iman, maka kalian nanti akan selalu menghambur-hamburkan harta untuk hal-hal yang tidak terarah. Bab oman kalau tanpa iman, nanti kalian membuang-buang penghasilan, mumpung bujang, mumpung masih sendiri, belanja apa saja, dolan kemana saja, touring kemana-mana, main di tempat-tempat klub-klub malam. Wah, ini menjadi rusak. Kalau oman tanpa dikendalikan iman, ini kalian bisa rusak. Tidak mampu mengendalikan pendapatan. Nah, kalau oman ini didasari iman kemudian menikah, nanti kamu suami istri nanti akan mengelola penghasilan. Bisa jadi uang sedikit kalau punya istri, ini akan menjadi penghasilannya menjadi baik. Tetapi banyak harta tanpa dikendalikan oleh seorang istri sebagai pendamping, ini kadang-kadang penghasilan banyak tetapi tidak menghasilkan apa-apa. Hanya kosong saja semuanya, main ke sana, main ke sini, habis semuanya. Oman tanpa iman, seperti itu. Sekarang kalau imun yang tidak didasari dengan iman, ini juga berbahaya. Kalian tidak pernah berpikir bahwa istri kalian nanti juga butuh kalian yang sehat. Jangan mumpung masih muda, mumpung masih sehat, main kemana-mana, begadang. Ini mengurangi kesehatan. Atau mengkonsumsi barang-barang yang haram seperti minum-minuman keras. Ini mengurangi kesehatan. Bermain narkoba. Ini mengurangi kesehatan. Atau kalian tidak memikirkan diri sendiri sehingga kalian itu kesehatannya terganggu. Ini
Kalau imun tidak didasari iman, itu juga akan merugikan diri sendiri. Bukan hanya diri sendiri, tetapi istri pendamping kalian nanti. Itu akan terugikan. Maka berpikir dari sekarang, bagaimana saya harus sehat. Dan untuk membangun keluarga juga, saya harus sehat dan tetap berdasarkan iman. Ini yang penting. Oke bro, demikian tadi apa yang bisa saya sampaikan supaya kalian siap-siap menikah. Karena saya yakin 5 ini hal yang sangat penting. Terutama yang pertama, masalah keimanan. Iman itu adalah dasar yang penting dari segala-galanya. Oke guys, mudah-mudahan bermanfaat. Tetap semangat dan jangan lupa nikah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.